tes. Tes. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali lagi dengan program Jati Diri Seorang Muslim, edisi ke-10 dari program Kopi Tama yang diadakan setiap pekannya itu 3 kali di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Malam hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang berbeda, sebenarnya sambungan dari episode sebelumnya, yaitu terkait 3 jenis dosa. Nanti kita akan fokus kepada salah satu dosa, yaitu yang dimana dosanya yang kemarin telah dijelaskan oleh Kak Gus Randi. Dosa tersebut adalah dosa yang dilakukan orang lain, tapi kita terdampak oleh dosa tersebut. Ya, bahasa gaulnya kemarin itu kalau tidak salah dosa investasi. Nah, malam hari ini akan dilanjutkan dengan pemateri yang lain dan membahas seputar dosa investasi atau dosa kifayah, bagaimana cara menggugurkannya, bagaimana cara menghindarinya, terus bagaimana cara untuk meniadakan dosa investasi tersebut. Insya Allah akan diisi oleh Bang Jack selaku Ketua Kopi Tama. Jadi beliau akan menjelaskan terkait beberapa hal yang mungkin menjadi poin penting yang bisa kita ambil pelajaran sehingga kita bisa terhindar dari dosa investasi atau dosa kifayah. Nah, sambil menunggu Bang Jack, kita dengarkan saja lantunan musik yang di-setel ya. Setelah Bang Jack nanti gabung, akan kita lanjutkan. Oke, Bang Jack sudah masuk. Assalamualaikum Bang Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kameranya gelap nih ya. Nah, Bang Jack sudah on air nih. Ini langsung online Bang Jack. Ada backsound, sengaja ada backsoundnya sambil nunggu tadi. Jadi didengarkan musik dulu ya. Malam ini kita mau bahas apa nih Bang Jack? Tadi saya sudah sampaikan sih lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang telah dibahas di hari Rabu sih, Senin ya. Di hari Senin dibahas oleh Kak Gus Randi terkait 3 jenis dosa. Yang pertama itu ada dosa yang memang kita tanggung sendiri, yang kita lakukan sendiri, yaitu dosa yang menjadi fardu ain. Nah, terus yang kedua adalah dosa yang kita perbuat terhadap orang lain. Dan yang ketiga ini yang menarik nih, yang memang kemarin sengaja tidak dituntaskan oleh Kak Gus Randi karena memang pembahasannya cukup melebar nanti. Dosa ketiga ini adalah dosa yang tidak pernah kita lakukan, tidak tahu jenis dosa tersebut, tapi kita mendapatkan dosa tersebut. Nah, bahasa kemarin gaulnya itu bahasa dosa investasi atau dosa kifayah. Cukup jelas kemarin yang dijelaskan Kak Gus Randi, cuma kita pengen fokus kepada dosa kifayah ini karena insya Allah dari 2 dosa lainnya teman-teman itu bisa melakukan taubat, bisa meminta maaf kepada orang yang kita zolimi. Nah, tetapi dosa yang ketiga ini kita bingung harus kemana kita meminta maaf, sementara kita tidak tahu nih dosanya tersebut kita buat atau bagaimana gitu loh. Nah, mungkin pada malam hari ini Bang Jack bisa meluangkan waktunya nih untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman yang sedang menonton live Kopi Tama di program kita, yaitu Jati Diri Seorang Muslim, yang insya Allah akan selalu berjalan di waktu-waktu 3 hari ya, kalau salah ya, 3 hari dalam sepekan ya. Ya, 3 kali. 3 kali. Ya, 3 kali dalam sepekan, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat insya Allah. Nah, untuk memberikan waktu nih ya, biar langsung dijelaskan dan dipaparkan oleh Bang Jack, saya persilakan Bang Jack untuk langsung memberikan penjelasannya. Silakan Bang Jack. Ya, pertama minta maaf tadi masuk nggak salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya, terima kasih Bang Sandy atas luang waktunya untuk saya ya malam hari ini sebagai
materi. Malam ini kita akan membahas tentang cara menggugurkan. Kemarin kan sudah dosen investasi ya kan, sebagaimana yang dijelaskan sama Bang Busrandi kan di hari Senin malam kemarin. Bang Sandi sebentar, saya minta iklan sebentar. 2 menit lah. 2 menit. Agak gangguan teknis sebentar. Ya. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit kendala yang terjadi di Bang Jack nih. Jadi Bang Jack izin dulu sebentar. Ya, maaf. Ada apa namanya? Anak tadi agak turun dia kan, jadi agak ribet nanti jadi backsound malah. Oh, jadi sudah nih. Biar tampilkan wajahnya nih. Iya. Sip. Oke, silakan Bang Jack, dilanjut. Ya. Kemarin hari Senin malam berarti malam Selasa ya. Bang Busrandi sudah menjelaskan luar biasa itu tentang 3 jenis dosa ya, atau di 3 dimensi ya. Yep. Gitu. 3 dimensi dosa. Jadi nggak hanya gambar dosa pun ada 3 dimensinya gitu. Nah, yang terakhir itu adalah dosa kifayah ya. Nah, malam ini kita akan bahas bagaimana sih cara supaya kita itu terhindar dari dosa kifayah itu. Padahal kita nggak melakukan dosa, orang lain yang melakukan dosa, tapi kita malah cipratan ya dosanya. Iya. Nah, sebelum bagaimana cara menggugurkan dosa investasi tersebut, maka hal yang pertama yang harus kita tahu itu apa sih dosa kifayah itu kan begitu. Walaupun sudah dijelaskan sama Bang Busrandi kan, cuma saya mau nge-refresh lagi bahwasanya dosa kifayah itu muncul, atau dosa investasi itu muncul dari tidak dijalankannya fardu kifayah, ya kan? Nah, dari tidak dijalankannya fardu kifayah. Backsoundnya maaf nih. Iya, soundnya Bang Jaka lagi dimatikan dulu. Maaf, gangguan teknis. Lanjut Bang Jack. Ya, jadi kayak dosa investasi itu dapat karena kita tidak menjalankan, karena tidak terlaksananya fardu kifayah, ya kan? Dosa investasi atau dosa kifayah itu karena tidak dijalankannya fardu kifayah. Nah, teman-teman juga harus tahu fardu kifayah itu apa dan apa sih bedanya dengan fardu ain, ya kan? Kalau fardu ain itu adalah fardu atau kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslim, tetapi pelaksanaannya itu dibebankan kepada setiap individu kaum muslimin. Nah, berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kewajiban atau fardu yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin juga, tetapi pelaksanaannya itu cukup dilakukan oleh sekelompok orang saja, sekelompok kaum muslimin. Contoh kemarin yang dikasih tahu Bang Busrandi itu kan gini guys, kemarin dikasih Bang Busrandi, contohnya kayak menguburkan mayit ya. Iya, jenazah. Nah, menguburkan mayit, jenazah. Kalau kita menguburkan mayit itu hukumnya apa kan gitu ya kan? Fardu kifayah ya kan. Nah, jadi yang melaksanakan penguburan itu nggak harus, misalnya ini ada jenazah atau orang yang mati ya, wafat misalnya di Balikpapan, nggak perlu orang satu Balikpapan yang menguburkan. Kan nggak cukup TPU-nya nanti ya kan. Apalagi seluruh kaum muslimin misalnya seluruh dunia yang menguburkan, wah lebih-lebih nggak cukup ya kan, dan mungkin makan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan. Nah, jadi fardu kifayah itu dilaksanakan oleh segelintir kaum muslimin saja, sekelompok kaum muslimin itu sudah cukup melaksanakan. Nah, dosanya pun sehingga ketika kewajiban itu telah terlaksana, maka tidak ada menjadi beban dosa bagi kaum muslimin yang lainnya karena sudah terlaksana kan gitu. Walaupun hanya yang melaksanakannya cukup 2 atau 3 orang gitu kan, atau sekelompok orang. Nah,
Tetapi yang kita harus tahu juga bahwasanya dosa kifayah itu dosa investasi kita juga harus tahu yang namanya fardu kifayah itu nggak cuma menguburkan jenazah gitu. Ternyata ada fardu kifayah yang lain. Apa itu? Salah satunya itu adalah hudud atau hukuman. Dalam hukuman salah satunya itu apa ya, contohnya apa ya, di dalam Islam itu saya Bang Jack mau ngambil contoh masalah perzinahan. Nah, kemarin kan juga pernah sebelumnya juga pernah disinggung sama Bang Busrandi kan ya, Bang Sendi ya. Betul. Tentang perzinahan ya kan. Nah, jadi perzinahan atau sekarang kalau bahasanya sekarang itu kan malah hal ini menjadi lumrah ya bagi kalangan remaja ya kan. Nah, karena salah satu pintu jinah yang paling besar itu adalah melalui pacaran. Jadi luar biasa sekali pacaran itu. Sangat-sangat menjadi big door, pintu besar bagi masuknya jinah. Nah, padahal jinah sendiri itu dalam Islam itu sangat merupakan dosa besar dan sangat dilarang. Jangankan melakukannya ya, Bang Sandy, mendekatinya saja itu nggak boleh. Di surah Al-Isra ya 32 kalau nggak salah itu. Janganlah kalian mendekati jinah, ya kan? Mendekatinya saja nggak boleh. Ya, pacaran itu salah satu uslub bahasa Arabnya itu gitu. Salah satu wasilah cara gitu ya. Big door, pintu besar malah untuk melakukan yang namanya perzinahan. Nah, itu nggak boleh dalam Islam. Nah, ketika ada seseorang berzina, contoh misalnya di Balikpapan atau tempat kita misalnya, maka dalam Islam itu jelas, ya kan, orang yang berzina itu kata Rasul, ketika kalau dia seorang bujang, maka dia mesti dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia seorang yang sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Nah, pertanyaannya kan tadi, dosa yang namanya fardu kifayah itu tadi kan nggak hanya menguburkan mayit ya kan. Nah, ada yang lain, yaitu apa tadi yang sebelum yang Bang Jack bahas itu tentang dilaksanakannya hukuman terhadap pelaku dosa atau maksiat. Nah, tadi ketika ada orang penjinah tadi, ada 2 orang berzina misalnya. Nah, ketika tidak dihukum dengan hukum Islam, ya kan, kayak tadi dirajam. Misalnya dia bujang, taruhlah bujang. Kalau sekarang anak remaja kan pacaran itu kan bujang ya kan, ya. Bujang. Nah, tidak dicambuk dia 100 kali. Bagaimana? Maka itu menjadi fardu kifayah yang terlalaikan. Nah, faktanya kan realisasi fakta yang sekarang ya kan, realisasinya sekarang kan ketika ada orang yang berzina kan nggak dihukum dengan hukum Islam ya kan. Nah, itu faktanya. Nah, bahkan kalau di lingkungan kita nih ya, kebanyakan di lingkungan kita ini justru kalau ada orang yang melakukan perzinahan malah nggak dihukum apa-apa ya kan. Malah karena nggak ada karena nggak ada pasalnya. Maksudnya dalam hukum positif Bang Sendi kan nggak ada. Iya. Kalau dia suka sama suka ya is okay ya kan. Nah, kecuali orang tuanya misalnya melaporkan misalnya si laki-lakinya, tapi karena anaknya hamil juga ya sudah dibebaskan lah, dinikahkan gitu kan. Seolah-olah kalau sudah nikah itu dosa jinahnya itu hilang gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Nggak semudah itu menghilangkan dosa jinah. Nah, justru dengan adanya hukum Islam itu, ya, misalnya dicambuk misalnya, justru itu akan menghilangkan dosanya di hadapan Allah. Nah, itulah rahmatan lil alamin dalam Islam itu seperti itu. Dia ketika nanti dia dibangkitkan, ya kan, di hari kiamat kan, nah, dia diampuni dosanya sama Allah, dan tidak akan merasakan hukuman yang lebih berat lagi di akhirat gitu. Karena sudah ditebus di dunia, luka-lukanya dia bekas cambuk atau luka-lukanya dia bekas rajam itu menjadi penebus dosanya. Di hadapan Allah dia bersih. Nah, tetapi kan tadi realisasinya itu di sekarang ini di negeri kita ini kan tidak diterapkan seperti itu. Nah pertanyaannya kan, pertanyaannya sekarang siapa kelompok apa yang
bisa melakukan fardu kifayah tersebut. Ya, perkara tadi ya, hudud ya atau hukuman ya kan, hukum terhadap orang atau pelaku maksiat atau pelaku dosa. Pertanyaannya kan seperti itu. Terus siapa yang melaksanakan? Apakah Bang Jack? Apakah Bang Sandy? Bang Sandy kalau ada orang berzina ketangkap, Bang Sandy yang nyambuk, kira-kira gimana? Ditangkap saya balik. Ditangkap ya kan? Saya yang ditangkap malahan. Ditangkap. Malah Bang Sandy yang masuk perkara apa? Penganiayaan. Iya. Karena bertentangan dengan hukum positif di negara kita ya kan? Iya. Nah, oke, perorangan nggak bisa nih. Terus siapa? Sekelompok. Kan tadi kan fardu kifayah tadi kan cukup sekelompok orang ya kan? Nah, kelompok oke, taruhlah ormas ya misalnya, ormas Islam gitu ya misalnya ya. Taruhlah ormas Islam. Kira-kira kalau ormas itu yang menghukum, bagaimana Bang Sandy? Contohnya Kopi Tama gitu, Kopi Tama. Ya, Kopi Tama ini kan, Kopi Tama ini kumpulan juga ya, sekelompok orang juga ya. Kopi Tama ya ketangkap nih pacaran melakukan zina, tangkap. Ya, terus kita yang nyambuk dia, Kopi Tama yang nyambuk. Kira-kira gimana itu? Kopi Tama juga yang dituntut. Semua yang di Kopi Tama itu di penjara nanti malah ya. Iya. Pasal penganiayaan malahan. Penganiayaan yang terencana. Pak seumur hidup Bang Sandy hukumannya. Bisa ternyata Kopi Tama melaksanakan juga. Lah bisa. Nah, coba kita bayangkan kalau yang menghukum itu polisi atau tentara. Bagaimana? Polisi atau tentara yang melaksanakan hukum itu. Yang mencambuk itu ketangkap nih. Sudah ditendangin, baru dicambuk lagi. Kira-kira yang menuntut mereka siapa? Nggak ada kan? Nggak ada. Betul. Karena apa? Karena menjadi hukum positif di negeri itu. Kalau yang melaksanakannya adalah aparatur negara, kan begitu ya kan? Yep. Institusi negara atau badan yang ditunjuk oleh negara, kan begitu. Nah, sekarang tapi kan fakta yang terrealisasi kan nggak seperti itu kan gitu. Nggak ada institusi yang menerapkan hukum-hukumnya Allah seperti itu. Salah satunya tadi kayak hudud misalnya kan, hukuman kan nggak ada. Ya. Kalau misalnya ada yang bilang, tapi ada Bang Jack di Arab Saudi buktinya, ya kan? Di Arab Saudi ada tuh yang mencuri potong tangan, yang berzina dicambuk. Oke, sekarang saya tanya balik. Nah, kita tanya balik. Mungkinkah orang Saudi, Arab Saudi ya, kerajaan Arab Saudi itu, kalau ada penjinah di Balikpapan, ya kan, dia mau menghukum warga Balikpapan, warga negara Indonesia, kan ya mungkin kan? Kejauhan. Nah, dan pertanyaan yang selanjutnya, apakah hukum Islam itu hanya untuk Arab Saudi saja? Gitu. Ada lagi ngomong, oh enggak Bang Jack, di Indonesia ada di Aceh. Nah pertanyaan saya balik lagi, apakah hukum Islam itu hanya di Aceh saja? Enggak kan? Enggak, makanya harus ada sebuah institusi negara yang melingkupi, yang mengaungi seluruh kaum muslimin pada khususnya dan manusia pada umumnya. Nah, tapi fakta terrealisasinya itu enggak ada. Nah, inilah cara bagaimana kita menggugurkan dosa kifayah tadi, dosa investasi tadi. Jadi bagaimana caranya kita memperjuangkan ya. Jadi ini harus dipahami sama teman-teman ya, bagaimana cara menggugurkan dosa kifayah itu kita harus memperjuangkan adanya sebuah institusi yang melanjutkan kehidupan Islam dan menerapkan syariat Allah secara kafah. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu contoh yang seperti dicontohkan oleh Rasul, yaitu dengan dakwah. Dakwah seperti apa? Dakwah berjamaah ya, mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk menerapkan segala syariatnya Allah, hukum-hukumnya Allah. Karena untuk saat ini seperti itulah cara kita bisa menggugurkan dosa-dosa kifayah yang dilakukan oleh para kaum muslimin dan para manusia pada umumnya.
para pemaksiat, ya kan? Seperti itu. Jadi nggak ada cara lain, Bang Sandy. Seperti itu caranya. Untuk supaya kita bisa terbebas gugur nih. Kita nggak dapat, minimal kita itu ketika di hadapan Allah tuh ada hujah, ya kan? Ketika dilemparkan itu dosa investasi kepada kita, di hadapan Allah kita ada hujah. Hujah kita apa? Ya Allah, saya sudah berjuang mendakwahkan agamamu agar diterapkan di seluruh lini kehidupan, diterapkan secara nyata, diterapkan secara kafah. Walaupun kita mati, perkara itu tidak, institusi itu belum terwujud ya misalnya ya, tetapi yang dinilai Allah itu apa? Usaha kita. Nah, sehingga nanti di hadapan Allah dosa-dosa investasi tadi itu bisa gugur. Kita bisa lewat tes tersebut. Begitu Bang Sandy. Oke. Ternyata cukup sulit ya kalau kita bayangkan nih. Yang pertama adalah bagaimana menjalankan tersebut harus ada institusi. Apa sih? Institusi, Bang. Institusi nih dalam artian ya yaitu pemerintah. Nah, tapi kalau pemerintahnya tidak ada, seperti yang dibilang Bang Jack, langkah selanjutnya adalah kita mendakwahkan agar kelak dakwah tersebut, usaha tersebut menjadi hujah kita di hadapan Allah. Nah, terus kalau misalnya nih Bang Jack, tadi pemerintahan sudah nggak bisa, terus dakwah pun nggak bisa, ada nggak cara yang paling rendah lagi? Misalnya nggak bisa dakwah juga dia nih, terus dia mau harus ngapain? Hibernasi Bang Sandy. Sekarang ini kan jadi kan yang namanya dakwah itu artinya menyeru ya. Jadi nggak harus dakwah itu berdiri di atas mimbar menjadi seorang ustadz gitu ya. Nggak perlu kan begitu. Apakah kita ketika kita gini ya, contoh kita sebagai kakak misalnya, kakak di rumah misalnya. Apakah kita mengajarkan adik kita berhitung, kita harus menjadi guru matematika dulu? Kan nggak perlu ya kan? Yep, betul. Nah, kita ngajarin adik kita ngomong, apa kita harus jadi guru bahasa dulu? Kan enggak. Jadi yang namanya dakwah itu sebetulnya simpel, menyeru. Gitu. Menyeru kepada manusia, kepada manusia pada umumnya, kaum muslimin pada khususnya yang belum paham akan pentingnya penerapan syariat Allah ya kan? Terus betapa berbahayanya dosa investasi tersebut. Minimal kita mendakwahkan Islam mau jenis dakwah seperti apapun, uslub itu boleh saja, gitu, bebas saja. Nah, jadi nggak usah pusing. Aku kalau mau berdakwah harus jadi ustadz dulu gitu ya, hafal 30 juz gitu ya, hafal Sunan Abu Daud, hafal hadis Imam Bukhari Muslim, nggak perlu gitu loh. Lakukan effort yang maksimal yang kita bisa untuk saat ini sambil kita mengasah diri kita gitu. Kalau memang saat ini kita cuma bisa main Facebook ya, cuma bisa olahraga jari ya. Dakwah pakai jari ya. Ini kalau bagi saya ini semalas-malas dakwahnya pakai jari sudah. Iya kan? Ya, betul. Kalau misalnya mau nge-share konten Islam, like saja, like itu sudah dakwah sudah. Begitu Bang Sandy. Betul ya. Jadi kalau kita berarti kalau kita lihat kesimpulannya, cara pertama tidak mungkin kita lakukan ya, harus ada institusi, itu tidak mungkin kita lakukan. Nah, jadi mungkin kita bisa ke poin kedua nih, yaitu bagaimana cara kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar nih. Ini yang terpenting. Kalau tadi dibilang Bang Jack, tidak ada lagi pilihan yang lain. Kalaupun ada ya selama-lamanya iman ya cuma pakai hati aja sudah. Tapi kan tidak mungkin dalam hati berdakwah, tidak mungkin nih. Jadi bagi teman-teman di luar sana, apa yang disampaikan Bang Jack itu adalah kesimpulan seharusnya, kesimpulan dan solusi. Bagaimana teman-teman ketika sudah tahu nih dosa ganjaran yang diberikan kepada orang yang tertimpa dosa investasi atau dosa kifayah, mereka harus melakukan apa? Seharusnya sudah tahu. Yang dijelaskan Bang Jack, yang paling mudah adalah dengan cara berdakwah. Karena kalau institusi itu tidak mungkin kita. Tidak mungkin Bang Jack, saya, atau Kopitama nih mendirikan pemerintahan sendiri untuk menjalankan Islam. Nah, itu tidak mungkin. Pemerintahan Kopitama. Ya, kalau nanti pemerintahan Kopitama, berarti di Indonesia ada pemerintahan lain. Nah, itu haram malahan jadinya nanti. Dalam pemerintahan ada pemerintahan lainnya. Jadi yang termudah
kesimpulan yang saya ambil pada malam hari ini adalah cara kita untuk menyampaikan dakwah. Terus bagaimana cara kita mau nih meluangkan waktu, tenaga, materi, dan segala apa yang kita punya. Tadi yang dijelaskan Bang Jack itu paling simpel ada bagaimana kita nge-like aja nih status tentang dakwah. Apalagi minimal like share kayaknya nggak ribet ya. Like share. Tapi ada juga yang namanya nge-share tuh Bang. Ya, minimal walaupun nggak dibaca yang penting like share ya. Iya. Tapi tetap kontennya konten dakwah. Itu yang paling mudah bilangnya Bang Jack. Tapi kalau memang kalau mau nih kita pengen sungguh-sungguh menghilangkan dosa tersebut, maka cara satu-satunya adalah kita dakwah ke tengah umat nih, ke tengah-tengah manusia yang ada, mau itu muslim ataupun non-muslim. Karena kita ketahuan Bang Jack ya, kalau perzinahan sendiri, kalau kita lihat nih ya faktanya, yang melakukan pacaran itu lebih banyak mana sih? Muslim atau non-muslim? Jadi ada Bang Sandy, tergantung negerinya mayoritasnya. Kalau di Indonesia sendiri nih? Di Indonesia kan kayak mayoritas muslim ya pasti ya muslim melakukan. Nah, kalau kita lihat banyak-banyak berita kan istilahnya yang mungkin kita akan ada pembahasan lainnya yang sedikit ulasan. Lihat umat yang paling banyak yang mengalami kemiskinan paling banyak siapa? Muslim. Terus yang sering tertindas siapa? Muslim. Terus yang selalu disalahkan adalah muslim. Nah, ini sebenarnya menjadi contoh berarti jangan-jangan nih banyak orang baik sebenarnya tapi enggan untuk berdakwah atau banyak orang baik tapi banyak diam. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih. Ada yang ada orang baik yang tapi enggan untuk berdakwah atau orang baiknya ya tadi bilang Bang Jack hibernasi. Mungkin hibernasi ke tempat mana gitu loh. Jadi kalau itu bahasa paling halus saya itu. Ya, sebenarnya kita sebutnya paling halus hibernasi. Tapi kalau ada yang lainnya kita nggak mau sebutkan di sini lah. Itu cukup bahasa kita aja kayaknya. Iya. Jadi teman-teman yang menyaksikan live, insya Allah sudah jelas ya bagaimana cara kita ingin menggugurkan dosa kifayah atau dosa investasi itu. Caranya tadi disebutkan Bang Jack itu sebenarnya ada dua, yaitu membuat atau membangun sebuah institusi yang dimana itu adalah sebuah pemerintahan yang pada faktanya itu tidak mungkin kita lakukan. Kalaupun ini kita lakukan berarti kita harus melakukan kudeta dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, maka yang kedua, solusi yang terbaik adalah yang seperti dijelaskan Bang Jack, adalah bagaimana cara kita mendakwahkan tentang Islam. Dan mendakwakannya itu harus ke tengah-tengah umat. Kalaupun tidak mau ke tengah-tengah umat, minimal di sosmed like and share status dakwah. Kalaupun tidak mau ya silakan hibernasi sepanjang lama mungkin. Terserah apa hibernasi di rumah. Istilahnya pokoknya bahasanya Bang Jack tadi tuh hibernasi itu paling halus lah sudah. Nggak ngapain, nggak nge-like, nggak nge-share, ya taunya cuma baca status dan sebagainya. Tapi minimal maulah pasti. Saya yakin umat muslim ini loyalitasnya terhadap agama itu luar biasa lah. Jangan like and share. Mungkin kalau turun ke jalanan atau turun mendakwakan ke tengah-tengah umat pasti bersedia lah. Karena memang tipenya umat muslim itu memang pejuang tangguh lah. Nggak mungkin tidak. Kalau nggak tangguh, nggak mungkin sekarang Islam bisa duduk atau bisa kita kenal sampai saat ini ya kan. Nah, itu karena dakwah juga kan. Nah, betul, Bang. Itu aja mungkin teman-teman pada malam hari ini yang bisa disampaikan oleh Bang Jack. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga waktunya yang telah disediakan oleh Bang Jack untuk menemani teman-teman. Sekarang sudah pukul 8.43. Memang sengaja kita live-nya tidak lebih dari 1 jam atau setengah jam lebih. Karena seperti yang saya bilang di awal-awal, kebiasaan anak-anak muda jam sekarang hanya nonton sekilas, terus kalau terlalu lama dan panjang, mereka langsung matikan tuh. Paling kecuali drakor Bang Sandy. Nah, kalau drakor lain cerita ya. Makanya saya kalau terlalu lama nanti kita bukan memang kita sengaja kajiannya memang per tahap, tapi itu insya Allah mengikuti materi-materi sebelumnya kita bahas lagi di pekan pertemuan selanjutnya. Kecuali ada memang materi atau pemateri yang ingin membawakan khusus, misalnya motivasi. Nah, itu kita tidak akan lanjutkan ke materi sebelumnya. Nah, itu aja mungkin dari malam hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya juga bagi teman-teman yang sudah menyaksikan live kita ya. Walaupun bisa dibilang live-nya ini ala kadarnya.
tapi dari ala kadarnya ini kita berusaha untuk Luar biasa. melakukan yang terbaik untuk teman-teman semuanya lah. Nah, ada pesan-pesan Bang Jack untuk teman-teman? Ya, ini apa namanya, saya coba menyampaikan ke sahabat Kopi Tama ya, teman-teman Kopi Tama. Sudah waktunya kita sebagai pemuda itu bangkit ya, mendakwahkan dakwah Islam. Dan ingat, ketika kita mendakwahkan, jangan lihat muslimnya, tapi lihat Islamnya. Karena kalau kita lihat muslimnya, maka kita akan bahasanya itu terkotak-kotak. Tapi kalau kita lihat Islamnya, maka kita akan satu. Begitu Bang Sandy. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Jack. Oke, itu aja mungkin malam hari ini teman-teman. Pokoknya the best lah untuk Islam agar kita bisa menjalankan segala aturannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini tidak menanggung dosa investasi yang dibuat oleh orang lain nih. Jadi mungkin kalau ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan karena jujur itu kesalahan dari kami berdua, karena kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Semoga teman-teman bisa selalu menyaksikan live Kopi Tama dengan program terbaru Jati Diri Seorang Muslim, agar bagaimana bisa tahu jati diri seorang Muslim. Terus pantengin live Kopi Tama di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat selama sepekan 3 kali. Oke, terima kasih teman-teman. Bang Jack, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Masjid, My Adventure. ada kekurangan dari segi ilmu dan penyampaian, karena kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Kesalahan murni dari kami selaku tim Kopi Tama. Insya Allah kita akan kembali lagi pada pertemuan selanjutnya di hari Jumat di waktu yang sama, yaitu 20.10 sampai dengan selesai. Dan ingin memberitahukan kepada teman-teman, insya Allah di beberapa pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan giveaway nih. Giveaway-nya apa, ditunggu aja, dan di edisi berapa giveaway akan kita berikan. Insya Allah giveaway-nya cukup berkesan bagi teman-teman di sana, sehingga bisa mengisi atau menghibur hati yang kangen di dengan Kopi Tama, terutama teman-teman di luar sana yang memang biasa kita ajak untuk agenda di luar itu outdoor di Masjid Adventure. Kita berjalan keluar, bisa hiking, bisa traveling, bisa melakukan segala aktivitas, main futsal, pantai. Nah, itu akan bisa terobati. Nah, ditunggu aja terus dan disaksikan terus program-program Kopi Tama di live TV agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi penting, terutama seputar ilmu Islam. Oke, itu aja pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah dan kata dari kami. Terus saksikan Jati Diri Seorang Muslim spesial di rumah aja bersama Kopi Tama, komunitas pemuda Islam cinta masjid. Allahu Akbar. My Masjid, My Adventure.